siap menerima keputusan hukum yang dijatuhkan. Gempar, itulah suasana kota Kairo, Mesir selepas seorang ulama terkemuka, Izzuddin bin Abdussalam, yang bermukim di kota yang dibelah Sungai Nil itu mengeluarkan sebuah fatwa. Ulama kondang itu adalah seorang ahli hukum Islam yang mendapat gelar Syekh al-Islam atau Sultan al-Ulama. Dia bernama lengkap Abu Muhammad Izzuddin bin Abdul Aziz bin Abdul Salam bin Abu al-Qasim bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhadzazab al-Sulaiman al-Dimaski. Lahir di Damaskus pada 578 Hijriah atau 1181 Masehi dalam sebuah keluarga yang berkecukupan. Selepas mempelajari berbagai ilmu-ilmu keislaman di kota kelahirannya, dia kemudian memperdalam ilmu fikih kepada Imam Fukhruddin bin Asy-Syakhir, ilmu usul fikih kepada Saifuddin al-Amidi, dan ilmu hadis kepada Abu al-Qasim bin Asakir dan Abu Latif bin Ismail bin Asad al-Baghdadi. Seusai menimba ilmu, tokoh yang hidup sederhana itu kemudian mengajar di Zawiyah Al-Ghazali yang terletak di salah satu sudut Masjid Umawi, Damaskus. Karena wawasannya yang luas dan sikapnya yang teguh dalam menentang tindakan penguasa Damaskus kala itu, Al-Sahli Ismail bin Al-Kamil yang berkolaborasi dengan pasukan salib, namanya pun segera berpendar. Ia pun diangkat sebagai imam Masjid Umawi di samping mengajar di tempat yang sama. Sikapnya yang keras tersebut membuatnya dijebloskan ke penjara, maka dia kemudian diusir dari Damaskus. Selepas keluar dari Damaskus, pakar hukum Islam yang menyusun sejumlah karya tulis ini menampakkan kakinya ke Mesir. Kehadirannya di negeri piramid itu pada 639 Hijriah atau 1241 Masehi disambut hangat oleh penguasa negeri Mesir kala itu, Al-Salih Najmuddin Ayyub, memerintah 638 sampai 647 Hijriah atau 1240 sampai 1249 Masehi. Penguasa ketujuh dinasti Ayyubiyah di Mesir, malah dia kemudian diangkat sebagai imam masjid Amr bin al-Ash, menjadi hakim dan menjadi guru besar di perguruan Sahiliyah hingga dia berpulang di Kairo pada Ahad 10 Jumadil Ula 660 Hijriah atau 2 April 1262 Masehi. Kembali kepada kisah di atas, mengapa kota Kairo kala itu geger dan gempar? Hal itu disebabkan sebagian besar para penguasa dan pejabat Mesir kala itu berasal dari kelompok Mamluk. Mamluk berarti budak, sesuatu yang dimiliki. Tetapi istilah itu dikenal bagi budak berkulit hitam. Kaum Mamluk adalah gelar yang diberikan kepada budak-budak berkulit putih asal Kaukasus, wilayah pegunungan di perbatasan Rusia dan Turki. Fatwa yang sangat berani dalam menggugat para penguasa dan pejabat yang memang berasal dari kalangan budak itu juga menyatakan batalnya semua kebijakan yang dilakukan para penguasa. Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibaras, penguasa Mesir yang juga berasal dari kalangan Mamluk, merasa perlu untuk menemui sang ulama. Selepas terjadi pertemuan dan perbincangan dengan sang ulama, akhirnya disepakati bahwa sang sultan akan memanggil para penguasa dan pejabat yang menurut fatwa Izzuddin bin Abu Salam akan dijual selaku budak dan hasil penjualannya dimasukkan ke kas negara. Para sultan ini boleh dijual demi kemaslahatan kaum muslimin. Mendengar kesepakatan demikian, sang putra mahkota pun berusaha menggagalkan kesepakatan yang sangat menyinggung harga dirinya. Bagaimana mungkin tuan guru itu akan mengumpulkan dan menjual kami, sedangkan kami adalah para penguasa bumi ini. Demi Allah, dia akan kupenggal dengan pedang ini. Segera sang putra mahkota pergi menuju rumah sang ulama dengan menunggangi seekor kuda. Di tangannya tergenggam pedang yang siap menebarkan kematian. Setiba di rumah sang ulama, dia mengetuk pintu dengan keras dan maju ke hadapan sang ulama seraya menatapnya dengan pandangan yang sangat amarah dan dendam yang membara di dalam hatinya. Kemudian, pedang itu diarahkan ke sang ulama yang tetap bersikap tenang seolah tidak menghadapi apa-apa. Melihat pandangan dan sikap penuh wibawa sang ulama, tangan sang putra mahkota tiba-tiba bergetar. Pedang yang ada di tangannya pun jatuh ke lantai. Merasa tidak kuasa menghadapi kewibawaan sang ulama, sang putra mahkota pun melangkah mundur seraya meminta maaf dan memperlakukan
dilakukan sang ulama dengan takzim seraya berucap pelan, "Tuan Guru, apa yang akan engkau lakukan terhadap diri kami? Aku akan meminta seseorang untuk menjajakan dan menjual kalian," sahut sang ulama dengan suara yang memancarkan kewibawaan. "Lalu hasil penjualan kalian akan kuserahkan ke kas negara." Sang putra mahkota pun tidak mampu berkata-kata dan berusaha menerima keputusan tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang yang mengemban tugas mengumumkan berita di tempat umum meneriakkan kata-kata yang menggetarkan para pemegang kekuasaan. Dijual, sultan, para pangeran, dan para pejabat.